selesai pembelajaran videonya yang untuk bahasa Arab. Ada yang atau mungkin salah nanya kali. Ada yang udah buka belum? Nah, kalau udah dibuka belum? Karena Udah saya dibuka Pak, khawatir ini belum lagi buka. proses buat nonton lagi. Udah Oke, setengah jalan. oke. Karena kedepannya itu kita ada berarti ini pertemuan 11, 12, 13, 14. Mungkin pertemuan 13, 14, 15 itu full full penerapan penggunaan ya, dan masuk nanti ke semester berikutnya itu sudah lebih lebih apa lebih expert lagi penggunaannya. Jadi saya harap teman-teman, walaupun saya nggak ngecek langsung ya, karena itu untuk apa kemudahan perkuliahan kalian seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang database ya. Jadi kalau kita bicara tentang database, ini sebenarnya banyak macamnya ya. Teman-teman nanti akan ketemu dengan berbagai jenis software ya. Tapi intinya hampir di semua software itu akan mirip teknik penulisannya ya. Mungkin akan ada perbedaan sedikit, tapi nggak apa namanya nggak terlalu jauh seperti itu. Nah, kalau kita bicara database ya, database ini sebenarnya apa? Nah, ini sebelum kita masuk terlalu dalam tentang database ya, kalau kita bicara tentang semua industri saat ini ya, mau itu di rumah sakit, di kampus, di sekolah, ya, ya, hampir di semua kondisi ya itu membutuhkan sarana ya untuk penyimpanan data ya. Nah, penyimpanan data ini intinya adalah bagaimana setiap lini itu eh, apa dapat menyediakan informasi ya yang akurat, kemudian bisa saling terintegrasi, punya kualitas tinggi ya, dan bisa digunakan kapanpun. Nah, makanya eh, saat ini ya hampir semua lini, hampir semua bidang itu punya tempat penyimpanan data. Nah, ini informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata. Nah, kalau kita bicara juga data bisa juga berupa historis ya, historis di mana misalnya hasil transaksi perbankan, misalnya hasil penjualan dan sebagainya, itu juga berupa data yang bisa saja sangat banyak ya. Bisa dibayangkan berapa banyak transaksi, contoh Gojek ya. Gojek itu punya banyak banget transaksi ya, transaksi bahkan bukan lagi harian ya, per jam, per menit itu sangat banyak transaksi, sehingga memang kalau tidak disimpan dalam database yang besar itu akan sangat-sangat mengganggu ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau secara sistem ya, hierarki data ya, itu mulai kita bisa bicara tentang basisnya, kumpulannya atau gudangnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara data itu fakta tentang objek, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan nilai, angka, ataupun simbol. Nah, data itu yang paling rendah tingkatannya itu kalau dalam komputasi itu paling rendah adalah bit. Ya, bit ini adalah satuan penyimpanan ya, satuan penyimpanan yang paling rendah ya. Jadi setiap misalnya angka, setiap misalnya huruf itu ada ada bitnya ya, ada bitnya. Ini mungkin nanti teman-teman kita akan membahas lebih dalam
terkait apa namanya numerasi penyimpanan ya itu mungkin di metadata ya teman-teman nggak akan dapat di sini ya karena agak panjang pembahasannya ya. Jadi ada istilahnya bit. Bit ini adalah satuan terendah dari penyimpanan data ya. Kemudian naik satu tingkat yaitu byte ya. Ini per apa 1000 aduh saya lupa. Itu per berapa kalinya bit itu ya itu sudah masuk byte. Kemudian lebih lebih dalam lagi ya kumpulan dari berbagai misalnya berbagai file dan sebagainya itu kemudian kita simpan dalam bentuk satuan-satuan field ya. Nah, field ini bisa berupa file ya, satu-satu file ya. Misalnya file apa Excel, kemudian misalnya file apa gitu ya. Nah, ini bisa saja dipecah ya. Kemudian kita record ya, kita record misalnya jadi beberapa beberapa apa namanya? Kalau kita bicara data berarti apa namanya ada beberapa baris bisa jadi ya ada beberapa baris beberapa kolom ya dan sebagainya kemudian kumpulan dari itu semua ya bisa berupa tabel-tabel bisa berupa file-file dan sebagainya dan kumpulannya biasa dalam satu folder ya itu sudah dalam bentuk basis data. Nah, kalau di mana di database ya, kalau di database itu kita kenali ada ada apa namanya database database record ya, database record itu seperti folder di mana dalam satu folder itu banyak tabel, banyak file ya dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat membuat database kemudian di dalam satu database itu kita koneksikan antara tabel seperti itu. Nah, ini hierarki umum dari sebuah konsep basis data. Nah, ini tadi ya, jadi kalau kita bicara bit, ini merupakan unit data terkecil ya yang bisa disimpan komputer ya, biasanya diwakili dengan 0 dan 1. Kemudian kalau dia karakter ya, itu dalam bentuk byte ya. Nah, ini sudah lebih kompleks ya. Nah, jadi lebih banyak apa namanya penyimpanan yang digunakan ya. Bahkan misalnya huruf A, kalau saya nggak salah ingat itu dia 65 bit ya. Kemudian huruf B juga berapa gitu ya. Jadi ada macam-macam ya untuk setiap huruf ya. Nah, itu bahkan misalnya kita nulis seperti ini sudah berapa penyimpanan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang tadi field ya, nah ini merupakan unit data yang berisi satu atau lebih karakter ya. Kemudian merupakan unit terkecil dari informasi berharga di dalam database ya. Jadi dia misalnya dalam bentuk variabel ya, contoh kayak NIM, nama, alamat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita record ya, berarti itu sudah kumpulan-kumpulan field ya, biasanya bisa saling berhubungan ya antara misalnya nama, alamat dan jenis kelamin ya. Itu misalnya kita buat dalam bentuk baris dan kolomnya yang dimana kita bisa saling menghubungkannya ke yang lain. Nah, dan yang terakhir ini kalau kita bentuk jadi apa namanya bentuk algoritmik di database-nya ya. Jadi database, kemudian tabel ya, tabel satu ada beberapa field ya, record satu, record dua ya, dan record tiga ini dalam bentuk baris-baris seperti itu. Oke, jadi kalau kita bicara pengertian database ya, ini merupakan kumpulan dari tabel atau file ya, di mana contohnya misalnya kalau kita bicara di database akademik ya, dia bisa saja meliputi tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS dan tabel transkrip. Nah, untuk masing-masing tabel itu biasanya kita punya primary key. Primary key itu adalah apa sebuah variabel atau sebuah apa namanya sebuah field yang kalau kita mau hubungkan ke file yang lain
atau ke data yang lain itu berupa primary key-nya. Jadi misalnya tabel mahasiswa itu sudah banyak misalnya nama mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, kemudian NIM. Nah, NIM biasanya dijadikan sebagai primary key-nya karena nggak akan ada yang sama ya. Nah, primary key-nya itu kemudian bisa saja kita hubungkan ke mata kuliah. Jadi mata kuliah A itu siapa aja yang ambil itu berdasarkan primary key misalnya. Seperti itu. Jadi antara tabel itu bisa saja saling berhubungan. Oke. eh Menurut beberapa apa namanya praktisi ya ataupun yang ahli di bidang database ya, basis data ini adalah kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer yang dimiliki oleh organisasi. Ada juga yang mengatakan ya Petrus itu basis data ini adalah sebuah objek yang kompleks untuk menyimpan informasi yang terstruktur, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang memungkinkan informasi diakses secara cepat. Nah, database ini kelebihannya adalah kita bisa share ke yang lain, dia sifatnya aman, bisa apa namanya lebih tahan ya terhadap kondisi ketika misalnya terjadi bencana dan sebagainya ya. Itu dengan adanya database yang yang saat ini contohnya misalnya seperti cloud computing ya, itu kondisi bagaimanapun selama tidak diretas ya itu akan tersimpan dengan baik seperti itu. Nah, sistem basis data ya. Nah, jadi kalau database ini adalah suatu kumpulan ya. Kalau sistem database ini adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record-recordnya. Jadi kalau database itu adalah kumpulan datanya, kalau sistem database itu adalah bagaimana antara data itu saling terhubung ya. Jadi kita bisa hubungkan misalnya saya misalnya membuat aplikasi contoh aplikasi Gojek misalnya. Nah, aplikasi Gojek ini bagaimana dia bisa menghubungkan ya ke data yang saya miliki di server misalnya. Nah, itu antara user dan yang memiliki data itu harus saling terkoneksi. Jadi makanya biasanya di sistem database itu kita harus punya sistem yang bisa saling terhubung antara user dan yang pemilik aplikasi. Nah, ini pengertian dari sistem ya. Sistem, kemudian sistem basis data ya. Nah, jadi kalau sistem itu berupa suatu tatanan yang saling terhubung ya. Kemudian kalau sistem basis data itu biasanya kita sebut dengan DBMS, Database Management System ya, di mana Database Management System ini sifatnya dia saling menghubungkan ya, dan bisa kita lakukan manajemen data di dalam database itu. Oke, ini pengertian-pengertiannya. Loncatin aja. Oke, ini komponennya ya. Komponennya. Oke. Nah, jadi kalau secara sistem basis data ya biasanya ya user ya antara user ya itu bisa bisa saling terhubung ya, bisa juga itu dihubungkan berdasarkan konseptual view-nya. Jadi kalau misalkan nih ada perangkat satu, anggap saja ini perangkat A ya, misalnya handphone yang punya si A, si B ya, si C misalnya seperti itu.
Kemudian ini sama-sama mau mau terhubung ke sebuah sistem komputasi misalnya ya, ke sebuah sistem komputasi. Maka ya ini antara user kita bisa buat dia ketika ada yang terhubung, yang lain bisa saja close ya. Bisa juga apa namanya kita batasi misalnya oh usernya ada tiga, maka ketika tiga orang sudah terhubung maka orang keempat itu sudah tidak bisa menggunakan misalnya seperti itu, dan mereka bisa saja saling mengetahui oh siapa yang menggunakan database misalnya seperti itu. Nah, di sini punya kelebihan kekurangan dari sisi keamanan ya. Jadi kalau misalkan apa namanya kita misalnya bisa untuk satu satu kali penggunaan itu bisa langsung banyak yang gunakan, maka kondisinya adalah ketika ada yang menyusup, maka kita bisa saja tidak apa tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu makanya biasanya harus ada sistem proteksi untuk melihat siapa yang masuk dan siapa yang tidak menggunakan seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa langsung praktek biar tidak membingungkan ketika apa namanya ketika mau diaplikasikan ya. Ini penjelasannya ini lebih banyak ke teori. Oke, ini ini ada beberapa file ya. Jadi kalau kita bicara tentang tipe file ya, ada yang pertama adalah file induk ya, di mana di file induk ini semua data ya, semua data itu tersimpan di file induk ini. Ada data yang sifatnya dia dynamic ya. Jadi file induknya dinamik, dia bisa bertambah terus-menerus. Ada juga yang dia merupakan file acuan. File acuan di sini adalah data yang eh, sistem sifatnya itu dia tidak boleh bertambah gitu ya. Dia tidak boleh bertambah. Jadi misalnya contoh kalau kita bicara tentang data data misalnya mahasiswa tahun 2023 misalnya, maka semua yang baru masuk itu bisa saja ya masuknya di file induk acuan di tahun 2023. Tapi ketika ada data mahasiswa yang baru masuk, biasanya dia masuknya ke file induk dinamik di mana oh di sini bisa bertambah bisa berkurang ya, misalnya ada yang DO, ada yang berpindah, ada yang baru masuk gitu ya, itu semua masuknya ke sini. Kemudian turunan dari file-file ini bisa jadi berupa file transaksi ya, misalnya transaksi mata kuliah ya, atau misalnya apa namanya pengambilan dosen pembimbing dan sebagainya gitu ya. Nah, ini masuknya nanti di sini. Kemudian ada juga file laporan ya. Nah, file laporan ini turunan dari misalnya hasil dari transaksi bisa jadi ya. Nah, itu bisa masuk di sini. Kemudian ada juga file sejarah ya. File sejarah ini adalah history dari pengambilan data kita. Nah, kemudian ada juga sistem backup ya. Jadi ketika eh, terjadi misalnya kondisi di mana datanya itu kena hack ya dan sebagainya, itu data kita harus tetap bisa di backup seperti itu. Oke, jadi ini ada beberapa tipe file yang bisa saling terintegrasi ya, dan ini nantinya akan kita praktekkan juga cara untuk pembuatan datanya. Oke, kalau bahasa database ya, ini sebenarnya ada macam-macam ya. eh, Kita nanti eh, mungkin kita akan prakteknya pakai PostgreSQL. PostgreSQL itu dia lebih fleksibel ya.
dan dia juga open source ya. Jadi untuk beberapa database itu ada yang berbayar, ada yang open source, tapi kita akan lebih banyak nanti menggunakan database yang sifatnya open source seperti itu. Oke, ini lebih banyak ke pengertian ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemanfaatan data ya, eh, jadi salah satu komponen penting dari sistem informasi itu dia apa namanya bisa mengurangi duplikasi ya, duplikasi data. Kemudian kita juga bisa menentukan kualitas informasi ya secara akurat, tepat waktu dan relevan sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Kemudian kita juga bisa saling menghubungkan data yang dapat kita tingkatkan juga. Kemudian bisa juga kita lakukan manipulasi data. Misalnya contoh kita misalnya buat data kategori ya seperti yang sudah kita praktikkan sebelumnya. Nah, ini pemanfaatannya. Kemudian pemanfaatan lainnya juga kita bisa lakukan efisiensi penggunaan untuk ruang penyimpanan. Nah, secara umum tidak ada sistem informasi yang bisa dibangun tanpa adanya basis data. Jadi teman-teman kuliah untuk apa namanya untuk sistem informasi sendiri ya itu basisnya adalah basis data itu ya. Jadi database itu menjadi sesuatu yang paling urgent ketika kita bicara tentang sistem informasi. Oke, komponen dasar dari database ya, baik itu teks, hasil pengukuran, gambar, suara, ataupun juga video ya, itu punya ciri-ciri ya. Data yang disimpan secara terintegrasi ya, ini merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan menghilangkan bagian-bagian yang rangkap ya. Jadi kalau ada data yang redundant ya itu otomatis harus kita hilangkan. Kemudian data juga itu bisa dibagi ya dan dipakai secara bersama-sama. Ini perangkat keras. Eh, saya lupa di mana di UPNVJ itu kalau nggak salah kemarin sempat dibahas sama Pak Gora kalau kita udah mau punya server sendiri ya. Jadi mungkin kalau kita sudah punya server sendiri, teman-teman kita langsung aksesnya itu ke penyimpanan server di UPNVJ ya. Saya lupa itu apakah sudah ada atau enggak, tapi kalau nggak salah ingat itu sudah mestinya sudah bisa dipakai untuk di bulan-bulan ini kayak di bulan November kayaknya. Jadi kalau misalnya itu udah bisa dipakai, nanti kita semua instalasinya atau bisa juga installnya itu di mana di komputer masing-masing dulu. Tapi untuk ngaksesnya ya, ngakses penyimpanan itu kita bisa di mana di server dari UPNVJ seperti itu. Ini bentar ya. Hmm, Ini lebih banyak ke ini ya, ke teori. Oke, oke. Ini eh, kita kayaknya bagusnya langsung ke ini aja kali ya, ke instalasi ya. Biar nanti kita langsung praktek di minggu depan ya tentang penggunaan database-nya. Saya sebenarnya bentar ya, kayaknya di sini teori semua ini. Code-nya, iya, oke deh. Nah, ini kita nanti akan pakai ya. Kita nanti akan pakai PostgreSQL ya. Jadi kalau teman-teman itu mau instalasi ya, kita itu instalasinya adalah PostgreSQL.
Sebentar, saya lihat dulu PostgreSQL yang terbaru itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah udah ada yang terbaru. Oke, coba saya stop share dulu. Saya mau tunjukin yang PostgreSQL. Oke, ini. Nah, teman-teman nanti ya, mungkin setelah perkuliahan ya, teman-teman install ya yang PostgreSQL ya, yang ini ya, dia ini dia open source ya dan gratis, jadi kita bisa pakai nanti dan juga di servernya UPNVJ ya, saya juga akan install juga ya untuk PostgreSQL, jadi biar gampang untuk dipakai gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau download ya, ini bisa klik aja PostgreSQL download ya, nanti masuk ke sini ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan teman-teman laptopnya pakai apa ya. Apakah apa namanya sistem operasinya apa? Apakah Linux, Mac ya atau Windows dan sebagainya ya. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows ya, berarti tinggal klik di sini aja ya, di Windowsnya. Nah, ini di sini sebenarnya kita bisa milih ya, mau yang versi berapa itu bisa saja kita milih di sini, atau bisa juga itu langsung kita yang terbaru ya, PostgreSQL 17 yang baru rilis ini, yang baru rilis bulan 9 tanggal 26 ya. Tanggal 26 bulan 9 ya. Nah, itu kita bisa download ya. Eh, oh, dia nggak langsung. Coba. Ini biasanya kalau bisa, biasanya dia langsung langsung. Hmm, ini sheetnya ya. Oke, di sini berarti kalau versi 17 kita pakai yang ini ya. Oke, itu dia udah kita download. Ini berarti yang 17 ya. Tapi kalau kita mau yang versi yang lain ya, itu bisa milih aja di sini gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa masuknya dari file zipnya ya. File zipnya di sini bisa juga itu dari GitHub ya. Kalau di GitHub sendiri coba ya saya cek. Kalau pakai GitHub, oke, di sini di GitHub, oh ini banyak isu yang baru. Kayaknya mending downloadnya di ini aja, file zipnya kayaknya. PostgreSQL. Oh, ini bisa dibukannya juga. Oke, ini lisensinya. Oh, harus ini. Kayaknya mending ini, mending di zipnya aja kayaknya ya. Jadi teman-teman kalau yang Windows ya, kalau yang Windows saya ulangin ya, nanti masuk aja ke sini ya, nanti masuk aja ke sini ya. Kemudian kalau sudah ya, nah di sini ada zip arsip ya. Nah ini klik aja di sini, nanti dia akan otomatis ngedownload gitu ya. Nah nanti setelah itu baru
tinggal diekstrak aja. Ya, sudah diekstrak, tinggal cari mana file exe-nya, ya, file untuk instalasinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti, ya, coba saya kayaknya masih ada versi lama kayaknya. Coba PostgreSQL ini versi berapa ya? Saya cek dulu um, sampai Postgres saya. PostgreSQL. Coba bentar ya, saya cari dulu file ini saya. Oke, kayaknya udah ke uninstall. Coba ya. Saya mau praktikin langsung aja yang eh, instalasinya juga. Bentar, karena saya juga udah ini, ini. Nanti itu simpannya di mana? Oh, ini. Saya ekstrak dulu ke sini ya. Jadi kalau sudah nanti di ini ya, diekstrak dulu aja. Ini yang terbaru ya. Mudah-mudahan nggak banyak ininya, nggak banyak bugnya. Kalau misalnya dia banyak bugnya di sini, berarti mending kita turunkan ke satu ini, ke satu apa namanya, satu tingkatan. Jadi kalau dia 17, berarti kalau tadi itu ada versi yang eh, versi di bawahnya itu versi 16 ya. Versi 16 itu bisa saja kita pakai gitu ya. Kalau misalnya ternyata banyak kelemahan, karena kalau biasanya kalau versi baru itu masih ada
beberapa yang bermasalah. Ya, di sini kalau kita lihat tadi di GitHub-nya itu dia ada beberapa komplain ya. Di sini cannot be open, MySQL, request ya. Ya. Jadi nggak apa-apa kita coba dulu aja apa saya coba ya. Saya coba install kalau dia misalnya nggak berhasil berarti mungkin nanti kita turunin aja versinya ya. Coba udah selesai belum ya? Tadi saya udah ekstrak. Hmm, ini ya. Oke. Ini harus sampai di sini. Hmm, instalasinya. Nah, ya. Hmm. Oh, sini di sini langsung. Oke. Nah, ini teman-teman eh, ternyata ada juga yang kalau tadi itu bentar ya, saya close dulu. Ini saya back dulu ya. Saya back dulu. Nah, jadi di sini ya itu ada file apa Excel-nya. Jadi kalau yang ini dia ternyata nggak langsung keluar ya file Excel-nya ya, file untuk instalasinya. Ini kita harus masuk dulu ke sini ya. Jadi kalau nanti ya kalau pakai langsung ke apa CMD-nya ya, itu teman-teman bisa saja instalasinya instalasi filenya dari sini nih ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari file Excel-nya, tadi barusan saya cari itu nggak ada ya. Nah, kita masuknya berarti di sini ya. Ini ada klik installer ya, klik installer ya. Kemudian di sini ada untuk Mac OS ya atau Windows ya. Ini kita klik aja di sini kalau yang versi terbarunya. Kita pakai versi terbaru dulu aja ya. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya nggak berhasil, berarti kita pakai di bawahnya. Nah ini file yang ini yang bahasan tadi saya cari ya. Nah, ini ternyata kalau yang di file yang tadi yang sebelumnya saya download itu nggak ada ya. Nah, ini karena dia ada di sini maka kita install downloadnya yang versi yang ada apa file untuk instalasinya gitu. Nah, ini udah muncul nih di sini ya. Ini yang paling bawah ya. Karena kalau yang di sini ini kalau kalau nggak salah kita harus instalasinya by CMD. Kalau yang ini sebenarnya ada juga di sini, tapi dia tak bisa pisah ya. Hmm, iya. Iya, jadi kita pakainya yang sudah di ini tadi mana tadi ini ya ini ya PostgreSQL 17.0 ya. Nah ini coba saya instalasi mudah-mudahan nggak ada bugnya. Oke, jadi teman-teman itu usahakan sudah install aja yang ini ya supaya nanti ketika kita mau praktek itu bisa langsung kita praktekkan. Ini kita next aja, saya simpannya di C. Bentar, saya cek dulu penyimpanannya. Ini enggak, iya masih ada lumayan. Oke, saya di C aja, semuanya aja. Tunggu, start builder berat nggak ya? Kalau laptop teman-teman biasa spesifikasinya seperti apa? Apa core i-nya berapa, RAM-nya berapa? Karena kalau misalnya nginstal semua bisa jadi bakal berat, tapi kalau misalnya mau mau dapat semua fitur, kita install aja semua seperti itu.
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu laptopnya nggak terlalu kuat ya, yang penting itu install satu yang ini PostgreSQL Server, kemudian Page Admin 4 sama Command Line Tools. Stack Builder bisa saja nggak nggak di ini, apa, nggak diinstal. Tapi bagusnya kalau mau semua fitur supaya mudah kita gunakan ya, semuanya aja kita centang. Kalau memang nggak berat. Jadi kalau misalnya mau coba, ya udah coba dulu aja. Kalau misalnya udah berat ya, maka nanti uninstall aja baru hilangin centang yang tiga, yang Stack Builder. Ini next, next ya. Ini kalau mau dikasih password bisa, kalau nggak juga langsung aja ya. Jadi kalau mau dikasih ini ditanya harus dikasih password. Coba saya kasih password aja ya. Terserah mau ngasih passwordnya seperti apa. Next. Ini ini nggak usah diganti ya. 5432 itu biasanya untuk port umum ya. Next aja. Next. Oke, next. Oke, ditunggu. Oke, ada yang udah nyoba instalasi? Ini sambil saya buka file ini. Ini agak lama, nggak apa-apa ya. Eh, mudah-mudahan nggak berat. Sambil saya buka dulu file untuk eh, kayaknya nanti saya share ya. Saya share ya. Ini sambil nunggu yang ini ya. Bentar, saya cari dulu file yang bisa teman-teman nanti coba. Nah, sebenarnya selain selain apa namanya server yang misalnya dari kampus gitu ya, sebenarnya kita juga bisa ngakses ada server gratisan. Ada server gratisan yang dulu itu sering saya pakai. Nama server gratisannya itu adalah Heroku. Kalau teman-teman pernah pernah pakai ya. Nah, ini Heroku itu bisa dipakai untuk server untuk gratisan ya. Nah, jadi saya juga dulu sering gunain ya untuk misalnya bikin aplikasi-aplikasi gratis ya. Buat aplikasi-aplikasi gratis itu bisa pakai Heroku nih. Nah, ini lumayan ya. Saya bisa dapat yang gratisannya itu sampai setahun ya. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba ya untuk install-install dan dia juga apa namanya terkoneksi dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, ini ya sangat-sangat memudahkan ketika kita mau develop sebuah aplikasi atau misalnya mau praktek database ya. Nah, ini bisa juga dipakai untuk server gratisan. Nah, ini sistemnya dia cloud computing, jadi teman-teman apa namanya nggak usah takut misalnya apa nggak punya server ya ketika nanti mau coba praktek dan mungkin saja ya kalau servernya apa UPNVJ nggak bisa dipakai ya mungkin saja saya akan nanti prakteknya pakai Heroku. Nah kalau misalnya mau di Heroku ya ini udah selesai. Nah ini belum ya. Nah kalau nanti mau pakai Heroku ya, nah ini bisa kita masuk dulu aja ya. Nah ini kita kait akun seperti biasa. Nah, Ya udah, ayo berarti ya emang boleh tuh. coba ya. Enggak boleh. Login dulu. Jalan Oh, nih. masih udah Iya, kan. jalan aja. Jalan. Oh, enggak ya di. Bener. Bantah. Bantah. Udah enggak apa-apa. Soalnya udah di. Bukan bos. Oke, coba saya reset dulu password saya ya. Kalau misalnya teman-teman baru ya, berarti teman-teman sign up dulu ya. Sign up dulu. Ini untuk server gratisnya. Lumayan ini kita bisa pakai untuk setahun. Ini untuk server gratisan. Coba ya, saya reset dulu password saya. Saya mau tunjukin isinya. Hmm, hmm, hmm. Bentar ya, kita masuk dulu ke email. Tidak.
Bah, tinggal masuk spam kali. Check your inbox. Next time you don't yes, no spam folder di spam kayaknya. Hmm, oke. Bikin baru aja kali. Atau kita bikin baru aja. Ini ternyata dia nggak muncul di email saya nih. Kita bikin baru aja. Coba ya. Oke, oke, oke. Coba saya cek email. Saya cek email saya. Nah, ini masih lama nih. Teman-teman udah ada yang coba nginstal? Saya stop sekali ya. Oh, udah masuk. Ini. Nah, di sini nanti dia udah masuk ya di email ya. Nah, kemudian kita klik yang ini ya. Oke, saya buat dulu passwordnya. Coba tulis aja. Content letters, number, and symbol. Hmm, Simbolnya apa ya? Oke, gua hapus dulu. Nanti kalau saya udah habis bikin password kayak gini, nanti saya lupa lagi. Oke, sudah. Saya emoji.
WordPress. Oh, Salesforce. Ini keamanannya kalau ini. One time password generator connect to verification code. Connect security key to your phone. Oke, coba USB. Hmm. Kok ribet banget ya sekarang ya? Perasaan dulu nggak seribet ini. Enggak, kita pakai scan code. Bentar. Apa? Ah, ribet yang ininya. Tunggu. Coba saya cancel lagi sekali ya. Kok dia nggak mau langsung masuk ya? Eh, nggak bisa ya. Dia harus minta verifikasi 2 langkah. Nggak langsung ke sini. Bisa nggak? Login. Oh, salah. Bisa. Oh, passwordnya. Bismillah. Masuk. Ah, dia minta verifikasi. Yes, let's authenticate photo to verify your identity and section. Ini harus download aplikasi ya. Asal dulu tuh nggak harus download. Hmm. Oke deh. Ini lewatin dulu ya. Nanti coba saya cek eh Heroku. Tapi ini sebenarnya bagus banget kalau kita bisa masuk karena dia ngasih aksesnya tuh gratis ya. Dan dia gratisnya tuh 1 tahun ya untuk servernya. Tapi kayaknya dia ada verifikasi tambahan ya. Nggak apa-apa ya, nanti coba saya cek dulu apa namanya aplikasinya karena dia minta kita harus download nih aplikasi Salesforce ya, baru kita apa autentifikasinya pakai itu Google, pakai aplikasi Salesforce. Ini saya coba dulu ya. Saya kira masih sama seperti sebelumnya, ternyata udah nggak sama ya. Jadi ini kita lewatin dulu ya. Nanti ini jadi opsi ya ketika memang servernya UPNVJ itu nggak bisa dipakai ya. Ini saya lanjutin dulu yang ini udah selesai ya. Yang PostgreSQL finish ya. Nah ini bentar. Please select the Oke. Ini kita pilih next ya.
Next aja. Oke. Ini saya pilih dulu. Bisa apa? Oke. Ini buat contoh. Terus label. Indosa. Development. Indosa. Ini aja berarti ya database yang ini. Oke. Ini next. Oke. Oke, jadi ini teman-teman pastikan nanti teman-teman udah berhasil yang ininya ya. Kalau sudah nanti mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa langsung praktek. Oke, ini yang stopnya saya skip aja kali ya. Please click next to start in there. You must allow all installation to run. If you are going to restart the computer, click no or restart it and manually restart your computer when all the installation have finished. Next aja, finish. Oke, ini mestinya sudah selesai. Coba saya cek dulu. Terus ke SQL-nya. Bentar, cek dulu dokumen pro. Deteksi. Belum. Bentar ya. Ini memang agak panjang. PG admin. Jadi admin. Dia belum bisa. Bentar ya. Coba saya cek dulu. Biasanya kalau udah berhasil itu kalau kita panggil di command prompt itu dia dia udah bisa langsung tak deteksi. Bentar. Coba dia di sini udah ada belum? Coba pas. Oke. Oh ini udah ada. Tunggu ya. Jadi dia ada dua. Kita bisa pakai yang sistem administratornya, bisa juga eh, apa namanya dari command prompt. Biasanya kalau mau fleksibel, saya biasanya pakai dari command prompt. Oke, oke, ini udah bisa ya. Berarti udah selesai instalasinya ya. Tinggal nanti kita praktekin aja ya untuk penggunaannya. Oke, saya disuruh masukin password. Oke, oke, ini udah bisa saya pakai ya.
untuk apa administratornya. Nanti mungkin saya cek untuk yang command prompt-nya. Jadi nanti kita pakai dua jenis ya. Bisa dari sistem administrator ya, yang ini ya. Jadi dia bisa kita tulis apa namanya, bisa juga kita tulis untuk apa coding pakai bahasa database ya di sini. Tapi biasanya saya lebih lebih fleksibel itu pakai command prompt biasanya. Kenapa? Karena saya bisa gampang pindah-pindah dari misalnya apa database, atau larinya misalnya ke Python atau apa, itu saya gampang pindah-pindahnya kalau pakai command prompt. Tapi kalau pakai ini itu biasanya khusus untuk database-nya saja gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu sudah berhasil install. Kalau misalnya apa namanya sudah berhasil install, terus belum muncul, coba coba buka aja di program files ya. Program files ini udah muncul belum PostgreSQL ya. Jadi di program files itu ada muncul PostgreSQL ya. Itu diklik ya. Kemudian nanti masuk ke ini page admin 4 ya. Kita pakai administratornya. Terus pakai ambil runtime ya, klik runtime ya, kemudian klik yang ini ya, nanti dia akan kebuka seperti ini ya. Nanti kalau ini udah kebuka berarti berarti teman-teman udah berhasil untuk instalasinya ya. Kalau ini belum bisa kebuka berarti belum berhasil untuk instalasinya. Oke. Oke, eh, kita quit dulu. Oke, untuk sementara itu ya teman-teman. Jadi apa namanya, eh, coba instalasi dulu aja database-nya ya. Kemudian nanti minggu depan itu kita langsung praktek dari sisi database. Kemudian kita hubungkan ke software yang sebelumnya kita udah pelajarin, yaitu sama R sama apa namanya Python gitu ya. Nanti coba kita praktekin di sini. Sebenarnya saya udah ada file untuk ini, tapi saya mau langsung praktek biar nggak ngantuk ya. Saya yakin kalau apa teori aja yang saya sampaikan, teman-teman bakal bakal ngantuk gitu. Nah, di sini sebenarnya saya udah ada file untuk ini apa namanya, eh, khusus untuk penerapan database ke A-nya juga seperti itu. Oh, oke ya. Ada yang eh, berhasil untuk instalasi? Belum? Oke, nanti coba praktekin ya, karena itu nggak gampang untuk ininya ya. Nanti saya cek juga untuk pakai bahasa command prompt-nya ya, karena itu akan lebih fleksibel ketika kita kayak kita pakai daripada pakai yang pakai page adminnya. Oke, itu mungkin ya untuk database. Saya nggak mau tahu banyak ininya teorinya karena akan membosankan. Sama nanti saya cek juga yang servernya OpenVJ, mudah-mudahan bisa dipakai ya, biar nanti kita gampang untuk akses ke server seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sini sambil saya mau absen. Jadi tugas teman-teman ya, itu pastikan udah berhasil instalasi ya, yang PostgreSQL-nya yang tadi seperti saya tunjukkan tadi. Nah, terus kalau misalnya bisa buka-buka Heroku, coba akses Heroku ya, yang tadi saya tunjukin. Nanti saya juga coba lihat itu gimana masuknya, karena itu agak beda apa seperti yang sebelumnya saya pakai gitu. Ini saya absen dulu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil saya absen. Ivan Jovenko ada? Oke. Hanif Maftuhin. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Adrian Maulana.
Hadir, Pak. Oke, Aisyah Nur Ramadhani. Aisyah. Aisyah hadir Pak. Hadir Pak. Oke, Naila Kintia Dewi. Hadir Pak. Oke, Raihan Apriansyah. Hadir, Pak. Oke, Clara Hadir Pak. Ahmad Rafsan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tasya Kusumaning Wardani. Hadir Pak. Hadir. Sazia Hadir Pak. Najmi. Hadir Pak Najmi. Oke, Dava Yandika. Dapat hadir, Pak. Dapat hadir. Oke, Adam Al-Ghifari. Adam hadir, Pak. Fahlendra Oscar. Fahlendra nggak ada. Belum. Pak Valen hadir, Pak. Oke, Ferol Malvin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Perol. Oke, Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Hafiz Rijal. Hafiz. Oh, Rizal, Pak. Hadir. Oke, Ahmad Taifah Faraizi. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Oke, Gabriel Satria. Gabriel Satria. Gabriel Satria ada. Alfa ya. Tesalonika. Hadir Pak. Oke, Adinda. Hadir Pak. Jireh Manuel. Hadir, Pak. Oh, bagus ya. Ryan Dwinata. Hadir, Pak. Divya Zalfa. Udah nggak ada Pak. Ada Vika Nuriski. Hadir Pak. Aurelia. Hadir Pak. Abi Rafdi. Hadir, Pak. Nafi Tejakhati. Yo, Nafi. Pak, Ada hadir, Nafi? Pak. Oke. Ada, Pak. Hadir, Oke. Pak. Kristianto. Pak Hadir, Paham. Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Wildaneva. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wildan. Otway Bandu. Hadir, Otway. Pak. Oke. Salwa Hadir, Pak. Hepsi. Salwa hadir Pak. Oke. Adela. Hadir Aurel. Pak. Hadir Pak. Kalisa. Kalisa. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Maria Gracia. Hadir Pak. Diandra. Hadir Pak. Novian Adnanta. Novian. Nadine Faiza. Hadir, Pak. Novian hadir, Pak. Novian. Ya, oke. Nadine Faiza. Hadir Pak. Oke. Ini tadi siapa yang kelewat? Gabriel Satria. Gabriel Satria ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Oke deh. Oke, jadi jangan lupa ya, itu pastikan udah instalasi di pos lainnya ya, sama coba ya untuk Heroku itu bisa atau enggak ya. Itu paling tambahin di software apa namanya yang diinstal di Google Play Store yang tadi ya. Coba aja itu kalau misalnya berhasil itu akan ngebantu banget untuk praktek kita nantinya ya. Saya juga nanti akan coba lagi ya. Kalau saya udah berhasil berarti kalau nggak ada server UPNVJ kita akan pakai servernya Heroku. Oke, thank you semua atas perhatiannya.
mungkin minggu depan ya, kalau memang teman-teman kosong hari Rabu pagi ya, kita Rabu pagi aja ya, Rabu pagi untuk prakuliahan yang ini. Jadi kita ganti jangan hari Selasa, karena jadinya saya 1 hari 1 semuanya, Selasa 1, Rabu 1, Jumat 1 ya. Jadi yang Rabu pagi kalau memang kosong ya, itu saya udah nggak ada mata kuliah yang Rabu pagi gitu. Oke, thank you semuanya atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.